Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyad Azizan Sulaiman dari perwakilan kelompok untuk PJOK presentasi tentang ilmu gizi. Di kelompok saya ada Muhammad Naufal Habibul sebagai pembuat PPT ini, dan ada saya sebagai presentasi dan ada Rafa Ihsan sebagai pencari materi. Oke, kita mulai aja presentasinya. Oke, jadi di sini ada tentang ilmu gizi. Ilmu gizi mempelajari interaksi antara tubuh dan zat-zat makanan untuk memahami dampaknya terhadap kesehatan. Dan ilmu gizi itu melibatkan penelitian tentang nutrisi, metabolisme, kebutuhan gizi, dan peran zat makanan dalam menjaga fungsi tubuh. Sedangkan menurut WHO, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup. Proses tersebut meliputi pengolahan zat gizi yang diperoleh melalui makanan untuk pertumbuhan, menghasilkan energi, dan memelihara jaringan. Dan kalau dalam bahasa Arab, gizi itu berasal dari kata giza yang artinya makanan. Yang kedua, ilmu gizi olahraga. Ilmu gizi olahraga membahas aspek gizi yang berkaitan dengan aktivitas fisik dan olahraga. Ini mencakup pemahaman tentang kebutuhan nutrisi khusus untuk mendukung performa olahraga, pemulihan setelah latihan, serta manajemen berat badan dan hidrasi. Aspek lainnya termasuk pengaruh nutrisi terhadap pembentukan otot, peningkatan daya tahan, dan pemulihan cedera olahraga. Ilmu gizi olahraga juga adalah terapan gizi kepada atlet olahraga. Adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, serta pertumbuhan anak, pembinaan prestasi dan olahraga. Oke, cara menghitung kebutuhan kalori. Cara menghitung kebutuhan kalori untuk laki-laki di sini tercantum ada 66,5 ditambah 13,75 dikali dengan berat badan dalam kilogram ditambah 5,003 dikali tinggi badan dalam cm dikurangi 6,75 dikali usia. Sedangkan untuk wanita 655,1 ini harusnya 65,51. Oke, 65,51 ditambah 9,563 dikali berat badan dalam kilogram ditambah 1,850 dikali dengan tinggi badan wanita tersebut dalam cm dikurang dengan 4,676 dikali dengan usia wanita tersebut. Dan hasil perhitungan dari tadi kemudian perlu dikaitkan dengan angka aktivitas harian rata-rata. Ini berkisar antara 1,2 sampai dengan 1,9 tergantung dari seberapa tinggi aktivitas harian seseorang. Jadi semakin tinggi aktivitas harian seseorang tuh makin tinggi perhitungannya, pengkaliannya. Oke. Jadi misalkan saya hari ini banyak banget nih kegiatannya. Jadi dikali misalkan banyak banget berarti dikali 1,9. Atau misalkan hari ini saya cuma mager, nggak ngapa-ngapain, artinya cuma dikali 1,2. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh penerapannya. Kita pakai hitung-hitungan yang tadi dulu, rumus yang tadi. Yang pertama adalah 66,5 ditambah 13,75 dikali dengan berat badan. Nah, di sini saya cantumin contoh berat badan saya ya, 50 kg di sini nih. 50 kg. Dan ditambah 5,003 dikali dengan tinggi badan dalam cm. Nah, tinggi badan saya 165 cm. Nah, dikurang lagi dengan 6,75 dikali dengan umur. Nah, umur saya di sini 17. Jadi
6,75 dikali 17 dikali 1,5. 1,5-nya ini itu aktivitas harian yang tadi yang berskala 1,25 sampai 1,9. Oke. Nah, kalau dari rumus yang ini jadi hasilnya itu ada 66,5 ditambah dengan hitung-hitungan yang tadi, hasilnya itu ada 2197 kalori. Artinya per hari saya membutuhkan kalori sebanyak 2197. Nah, dari kalori yang saya butuhkan per hari itu, saya memenuhi kebutuhan kalori itu dengan di sini saya pagi makan nasi, ayam dan juga sayur-sayuran dengan total kalori di pagi hari 513. Dan di siang hari saya makan nasi goreng sama telur dengan jumlah kalori 260. Dan di sore harinya saya makan nasi, tempe sama telur ayam dengan kalori 600, dengan total kalori 601 kalori. Nah, itu baru baru makanan-makanan yang pokoknya seperti sarapan, makan siang dan makan malamnya itu belum termasuk cemilannya. Mungkin kalau cemilannya dimasukin mungkin akan lebih melampaui kebutuhan kalori harian mungkin ya, mungkin. Oke. Dan ini juga ada kalori harian dari Noval. Di sini ya seperti yang saya lihat di situ 66,5 ditambah 13,75 dikali 63. Kenapa di situ dikali 63? Karena berat badan Novalnya ini 63 kg. Dan setelah itu ditambah 5,003 kali 168 cm. Kenapa 168? Karena tinggi badannya si Noval itu 168. Nah, berbeda dengan saya, untuk memenuhi asupan kalori harian, si Noval ini dia paginya makan nasi sama ayam dan tempe kukus dengan total kalori 677 kalori. Dan siangnya dia cuma makan roti dengan kalori 140 kalori. Dan di sore hari dia makan nasi, ikan tongkol, sayur sama tempe dengan total kalori 583. Itu sama seperti saya juga, belum termasuk cemilannya. Dan ini juga ada kalori hariannya Ihsan. Dan mungkin cukup untuk presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya dari perwakilan kelompok Arsyad Azizan Sulaiman mengakhiri presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.